Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Pada hari ini saya Wimo Revaldo akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Langsung saja, baiklah pada hari ini saya akan memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa, yaitu Muhammad Nopri Ardiansa yang lahir di Kota Payang, yang merupakan pengusaha pers dan pimpinan media grup yang ada di stasiun televisi. Sangat keren sekali ya. Baik, saya akan memberi beberapa pertanyaan pada Nopri tentang seputar permasalahan dan solusi dalam memimpin sebuah media ini. Pertanyaan pertama yaitu, apakah seseorang pemimpin redaksi harus memiliki kompetensi wartawan? Baiklah, pemimpin redaksi sebuah perusahaan media massa haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetisi wartawan utama dan memiliki pengalaman yang memadai. Dan juga wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 tahun. Oh, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda merekrut tenaga wartawan untuk media Anda? Nah, kalau saya sih biasanya meminta wartawan yang melamar ke tempat kerja saya untuk mengirimkan 10 contoh laporan. Lalu saya minta news stories bukan future, baik dengan struktur piramid terbalik atau piramida. Lalu saya baca lead dulu dan 3 alinea pertama, apakah beres atau tidak. Oh iya. Nah, kalau beres, mudah dicerna, jelas, jernih, saya akan membaca the end of the story. Ini penting untuk mengetahui apakah si pelamar bisa menghubungkan lead dengan ending laporannya. Dan saya juga bisa menilai kemampuan logika si pelamar dari hubungan awal dan akhir. Dan saya ingin tahu apakah mereka benar-benar memiliki pemahaman yang kuat atau tidak. Bila tidak nyambung, bila tidak jernih, saya memutuskan menolak si pelamar. Bila nyambung, maka saya akan membaca semua naskah dari alinea awal hingga akhir. Semua 10 laporan itu, bila laporannya baik atau menjanjikan, maka saya akan mewawancarai si pelamar. Cukup menarik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara Anda menyatukan visi misi para tim? Nah, kalau menyatukan visi misi para tim ini, kita membuat target pencapaian harus disertai dengan fondasi yang positif untuk meningkatkan moralitas para anggota tim agar tetap semangat dalam bekerja. Membuat visi misi tentunya harus yang positif dan memberikan harapan serta inspirasi yang menjadi pegangan dalam mencari solusi. Nah, tapi bukan berarti visi misi tidak didasarkan pada realitas dan sebatas mimpi. Kita harus membuat visi misi berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam jangka panjang, kemudian membuat visi yang bisa melewati tantangan tersebut. Visi misi seorang leader yang relevan dengan tantangan yang sesuai dengan realitas bisa jadi inspirasi positif bagi anggota tim kita. Oh, gitu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sebuah brand dapat memilih televisi Anda untuk platform iklannya? Nah, baik, kali ini jawabannya lumayan banyak ya. Indikator dan matriks penting dalam kampanye iklan televisi. Pertama, salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh brand ketika memilih stasiun televisi mana yang ingin mereka gunakan untuk mengiklankan produknya adalah Gross Rating Point atau GRP. GRP adalah perhitungan matematis yang digunakan perencanaan strategis, periklanan, atau sebuah agensi untuk menentukan potensi branding pada segmentasi audiens tertentu. Dengan GRP, brand bisa memilih salah satu sasaran stasiun televisinya hingga memilih konten acara dan jam penayangan yang sesuai dengan audiens produk yang disasar.
Sebagai contoh, sebuah brand dengan produk mainan ingin mengiklankan produknya kepada anak-anak berusia 7-13 tahun. Berdasarkan angka GRP, pemirsa anak-anak dengan usia tersebut banyak menonton acara televisi pada hari Minggu pada mulai pukul 7 hingga 9. Dengan data ini, brand dapat memilih mengiklankan produknya pada jam-jam tersebut. Namun melihat data GRP saja sebenarnya belum cukup untuk mengukur apakah stasiun televisi yang dipilih tepat atau tidak. Nah, indikator berikutnya adalah share rating. Share rating adalah indikator penting yang sering dijual stasiun televisi pada brand. Share rating menunjukkan popularitas program dari salah satu stasiun televisi dibandingkan program lain dari stasiun lainnya di jam yang sama berdasarkan persentase jumlah penontonnya. Biasanya semakin tinggi share rating sebuah program akan membuat harga spot iklan di acara tersebut menjadi lebih mahal. Dengan menggabungkan data GRP dengan share rating, brand akan mendapatkan program yang ditonton oleh audiens yang tepat untuk produknya. Dan jika dibandingkan beriklan dengan platform video digital yang ada seperti YouTube, Facebook, dan sebagainya, brand akan dengan mudah menghitung impact dan matriks yang digunakan sebagai KPI seperti reach, view, click, cost per view, dan lainnya. Data tersebut dapat dengan mudah didapatkan melalui dashboard yang tersedia dari platform yang ada secara real time. Ternyata banyak sekali ya yang harus dilakukan untuk iklan seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari kami. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.